Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas videonya si Gembul atau Guru Gembul. Ini videonya. Sejak kapan Maulidan atau peringatan kelahiran Nabi Muhammad itu dimulai? Ya, tidak diketahui dengan pasti. Yang sudah diketahui adalah bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menjalankannya, para sahabat juga tidak, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in juga tidak, kemudian Imam Mazhab dan lain sebagainya juga tidak seperti itu. Dalam video tersebut kalau kita lihat si Gembul ini lebih ketika dia mengatakan bahwasanya mempertanyakan ya, lebih tepatnya dengan bahasa dia mempertanyakan sejak kapan Maulidin Nabi, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini saya bisa atau saya menduga si Gembul ini dia adalah agen Wahabi yang sudah melakukan mutasi atau modernisasi pada dirinya, sehingga dengan bahasa yang seakan-akan ilmiah menarik orang-orang atau viewersnya itu dengan analogi pemikirannya yang memang seakan-akan ilmiah, menarik dengan pemahamannya atau kepada pemahamannya yang menurut saya pemahaman yang selalu dilontarkan atau disajikan oleh si Gembul ini banyak yang tidak berlandaskan dengan pendapat-pendapat dari ulama-ulama yang memang mu'tabar. Juga kalau kita lihat di dalam video tersebut ketika si Gembul ini mengatakan sejak kapan atau mempertanyakan ya, sejak kapan Maulidan atau peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW dimulai, ia tidak diketahui secara pasti. Jadi dia menurut si Gembul ini sejak kapan peringatan Nabi Muhammad SAW memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, menurut dia itu memperingati atau peringatan Maulidin Nabi Muhammad SAW sejak kapannya itu tidak diketahui. Sebenarnya si Gembul ketika mengatakan seperti itu menurut saya si Gembul ini ya kurang belajar, karena kalau kita melihat untuk memperingati Maulidin Nabi sebenarnya itu Nabi Muhammad SAW sendiri itu sudah melakukannya. Cuman yang menjadi khilaf atau perbedaan ulama itu tentang masalah ihtifalnya, perayaannya, bukan masalah peringatannya. Kalau masalah peringatannya, Nabi Muhammad SAW sendiri ketika ditanya tentang puasanya di hari Senin, beliau mengatakan Zaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi. Jadi kalau bahasa kita itu ya karena hari Senin ini adalah hari kelahiranku. Kalau dengan bahasa kita sebagai orang awam yaitu memperingati hari kelahirannya. Jadi kalau memperingati hari kelahiran Nabi, Nabi pun juga memperingati, dan ini pendapat ini juga ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Cuman yang menjadi masalah itu sebenarnya cara memperingati yang pakai ihtifal dengan perayaan, mengundang tetangga, mensajikan makanan, kemudian membacakan sirahnya beliau, membacakan Al-Quran. Itu yang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Akan tetapi yang tidak setuju tentang masalah itu sedikit dari ulama yang mu'tabar, yang lebih banyak itu dari kalangan kelompok Wahabi. Itu yang menjadi perdebatannya, bukan masalah peringatannya. Kalau masalah peringatannya sendiri, ulama Wahabi juga ada yang sepakat boleh dirayakan dengan berpuasa, karena Nabi juga berpuasa. Jadi kalau dikatakan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu tidak diketahui secara pasti siapa atau sejak kapan, maka itu menurut saya berarti orang yang bertanya seperti itu berarti menunjukkan orang ini ya kurang belajar, itu menurut saya. Kemudian juga ketika dikatakan yang sudah diketahui, ini kan pernyataan si Gembul ini, yang sudah diketahui adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menjalankannya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para madzhabul arba'ah atau sahibul madzhab itu tidak pernah melakukannya, dan sebagainya juga tidak seperti itu. Pernyataan yang seperti ini menurut saya si Gembul ini ya lebih tepat atau memang sangat tepat ketika dikatakan sebagai agen Wahabi yang sudah melakukan mutasi pada dirinya atau modernisasi pada dirinya, sehingga di khalayak umum atau di viewersnya dia seakan-akan bukan Wahabi, akan tetapi sebenarnya dia adalah Wahabi yang sudah melakukan mutasi pada dirinya. Karena kalau kita lihat para ulama ya, terutama ulama yang mu'tabar itu
tidak pernah ada yang pertanyakan tentang masalah peringatan Maulidin Nabi Muhammad SAW. Memang ada sebagian mereka yang mengatakan itu muhdas, akan tetapi muhdas di sana atau pekerjaan yang baru atau yang bid'ah bukan yang tidak boleh untuk dilakukan atau ketika dilakukan itu jelek, tetap itu adalah muhdas yang baik, seperti itu. Apalagi di kalangan madhab Asy-Syafi'i. Imam As-Sakhawi yang katanya oleh orang-orang Wahabi yang disebut anti terhadap maulidan atau yang mengatakan maulidan ini perkara yang muhdas atau yang bid'ah, beliau sendiri Imam Sakhawi itu malah istilahnya itu menganjurkan maulid ini dikerjakan tidak dengan perkara-perkara yang mungkar. Kalau dalam arti lain atau dengan bahasa lain, ya boleh dilakukan. Karena guru-gurunya beliau ini juga melakukan hal tersebut. Karena Imam As-Sakhawi sendiri juga adalah ulama di kalangan madhab Asy-Syafi'i. Jadi melihat dari pernyataan dari si Gembul ini, ya si Gembul ini lebih tepat dikatakan sebagai adalah agen Wahabi yang sudah melakukan mutasi atau modernisasi pada dirinya. Sehingga cara seperti ini sekarang itu menjadi cara yang ampuh untuk bisa menggait para milenial agar bisa tertarik dengan pemikiran-pemikiran dari kelompok Wahabi ini. Memang kalau kita lihat Wahabi ini di awal-awal dia mensajikan atau memperkenalkan kelompoknya itu adalah sunnah Nabi, Al-Quran. Yang tidak ikut sahabat, yang tidak ikut para madhhabul arba'ah itu adalah orang-orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu memang di awalnya sangat manis sekali. Akan tetapi ketika sudah ada yang masuk atau ketika mereka masuk ke kelompoknya mereka, maka akan dibawa dengan pemahamannya mereka. Apa pemahamannya mereka tentang masalah menetapkan makan pada Allah Subhanahu wa taala, isbatul makan kepada Allah Subhanahu wa taala, anti maulid, anti tahlilan, anti tawassulan. Itu yang nanti ditarik kepada hal-hal yang seperti itu. Mereka yang di awalnya sudah terdoktrin dengan Al-Quran, hadis Nabi, atau ulama-ulama salaf, seakan-akan memang nanti mereka akan berpikir, kaum milenial yang masuk pada mereka ini, memang para ulama salaf kita tidak melakukan ta'wil, tidak melakukan baca Quran di kuburan dan lain sebagainya. Ini menurut saya harus sangat diwaspadai orang-orang seperti guru Gembul ini atau si Gembul ini, karena pemikirannya memang seakan-akan sesuai dengan cara pola pikir analogi dari teman-teman milenial ini, tapi sebenarnya itu bukan membawa kepada kepemahaman atau membawa kepada yang lebih maju di dalam pemikiran secara Islam, akan tetapi dibawa kepada pemikiran yang semakin menurun di dalam pemikiran Islam. Ulama yang sudah berkembang di dalam hukum-hukum ini, masuk ilhaq, masuk qiyas dan lain sebagainya, dibawa lagi kepada pemikiran yang anti tawassul, yang semuanya ini anti terhadap ilhaq semua. Padahal metode-metode ilhaq, metode qiyas itu diterapkan oleh ulama-ulama salaf. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.